Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ati Nur Aulati Rahma Dan saya Muhafaf El Kurniawan, Tim Penambahan Maduratna. Sebagai finalis Lomba Inovasi Digital Mahasiswa LIGM Divisi 4 Universitas Negeri Yogyakarta, dengan bangga mempersembahkan kreasi poster digital penghormatan gender yang berjudul Di Rumah Saja Ternyata Tidak Aman Karena Kekerasan Domestik. Penciptaan karya desain poster ini dilatar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan ketidakadilan gender selama pandemi COVID-19. Salah satunya yakni meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan. Sebagaimana berdasar riset Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat 80% responden perempuan dari kelompok penghasilan kurang dari 5 juta melaporkan bahwa mereka mengalami peningkatan kekerasan selama pandemi. Poster ini dibuat dan dihadirkan sebagai media edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan sering sekali menjadi korbannya yang terjadi selama isolasi di rumah saja. Pesan yang ingin ditekankan adalah ternyata tidak semua rumah menjadi tempat yang nyaman bagi seseorang, terutama perempuan. Selama isolasi di rumah saja, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru berkumpul dan tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, sehingga kasus kekerasan ini semakin meningkat. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakadilan atau ketimpangan gender, terutama dominasi peran laki-laki yang memandang perempuan tidak berdaya. Oleh karena itu, poster ini menyosialisasikan perihal tersebut, berkaitan dengan peningkatan peran gender dalam ketahanan keluarga selama menghadapi pandemi dan memasuki era tatanan kehidupan baru pasca pandemi. Sehingga dirancanglah poster berikut. Dilansir dari laman resmi WHO, penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular dengan gejala sindrom pernafasan yang akut akibat virus SARS-CoV-2. Berdasarkan data yang ada, hingga 23 Agustus 2020 terdapat 153.535 kasus positif COVID-19 di Indonesia dan 23.472.214 kasus positif COVID-19 di dunia. Banyaknya kasus yang terjadi mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai upaya demi menekan kasus COVID-19. Salah satu di antaranya adalah gerakan di rumah aja. Dengan tetap tinggal di rumah, masyarakat menjadi lebih aman dari penyebaran virus corona. Kendati demikian, tidak semua orang nyaman di rumah saja. Sebagian orang yang di rumah aja mengalami permasalahan baru, yaitu kekerasan domestik, di mana perempuan dan anak adalah korbannya. Berdasarkan berbagai sumber dan media pemberitaan, kekerasan yang terjadi selama pandemi meningkat. Contohnya, meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT baik di dalam maupun luar negeri, meningkatnya jumlah perceraian, dan meningkatnya kekerasan domestik, kekerasan anak, serta kekerasan lainnya. Berdasarkan kajian dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, hal tersebut terjadi akibat jumlah perempuan sebagai pekerja kesehatan lebih banyak, bertanggung jawab sebagai perawatan anak, dan mengalami beban ganda di kerja domestik saat pandemi. Sementara itu, secara konstruksi sosial budaya di Indonesia, posisi pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas kebanyakan masih berada pada laki-laki dalam berbagai hal, termasuk keputusan dalam rumah tangga. Pemahaman seseorang dalam memahami agama secara konservatif masih meyakini pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan sebagai pekerjaan perempuan memperburuk perempuan di situasi dalam pandemi ini. Fenomena ketidakadilan gender tersebut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan perempuan, terutama dalam rumah tangga. Dan selama isolasi di rumah saja, ternyata tidak semua rumah menjadi tempat yang nyaman bagi seseorang, terutama perempuan. Perempuan justru menjadi korban kekerasan karena berkumpul dan tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, sehingga kasus kekerasan semakin meningkat selama pandemi. Sehingga headline pada poster ini dituliskan, "Di rumah aja agar aman, tapi sebagian rumah tidak nyaman." Tentu dengan visualisasi huruf yang menampilkan kesan kegetiran. Poster ini dihadirkan sebagai media edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan sering menjadi korbannya, yang terjadi selama isolasi di rumah saja selama pandemi.
Pesan yang ingin ditekankan adalah ternyata tidak semua rumah menjadi tempat yang nyaman bagi seseorang, terutama perempuan. Selama isolasi di rumah saja, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru berkumpul dan tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, sehingga kasus kekerasan semakin meningkat. Pesan utama tersebut disampaikan melalui ilustrasi perempuan yang sedang menggendong anaknya yang sedang dibungkam oleh laki-laki yang digambarkan sebagai pasangannya. Objek utama ini menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan yang divisualisasikan dengan tidak berdaya, itu adalah korbannya, dan laki-laki yang melihat berkuasa adalah pelakunya. Kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 berdampak negatif pada korban, terutama terjadinya kerusakan fisik serta dampak psikis atau trauma yang bekas. Dampak psikis digambarkan dengan bahasa tubuh perempuan yang tidak berdaya, lesu, dan lemah, dengan mata sembab karena menangis, serta lingkaran mata merah lebam sebagai bekas akibat terjadinya kekerasan fisik yang terjadi. Ini memberikan kesan kuat bahwa sang perempuan ini merasakan kesedihan dan juga ketakutan yang luar biasa, didukung dengan pandangan anak yang kebingungan dan sedih. Pelaku atau abuser divisualisasikan dengan laki-laki yang membungkam korban, dalam hal ini perempuan, yang dari belakang. Ini menggambarkan bahwa laki-laki ini merasa lebih memiliki kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Kesan jahat, menakutkan, dan kasar dari pelaku didukung dengan visualisasi wajah yang suram, gelap, misterius, dan mata yang merah tajam. Sementara bagian belakang objek utama merupakan bentuk dasar rumah. Ini direpresentasikan sebagai latar atau tempat kejadian, karena kekerasan domestik ini biasanya terjadi dalam rumah tangga, terutama selama isolasi di rumah saja selama masa pandemi. Hal ini juga menggambarkan bahwa kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga cenderung tersembunyi di antara sekat-sekat rumah, dan masyarakat kadang enggan ikut campur, meski kadang mengetahui bahwa kejadian kasus ini sedang terjadi. Warna background yang hitam memunculkan kesan mencekam untuk mendukung pesan utama yang diinginkan, dan warna tulisan yang kontras dengan background menjadikan tulisan mudah dibaca, serta bentuk penegasan terhadap pesan pertama. Poster ini mengajak masyarakat agar peduli terhadap permasalahan tersebut dan mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan baru. Apabila terdapat kasus kekerasan yang terjadi, diharapkan masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan dan perlindungan pada korban, serta melaporkan pelaku melalui layanan yang disediakan pemerintah. Ajakan itu tertulis pada teks di bagian bawah sekaligus menjadi penutup pesan poster sebagai solusi yang konstruktif dan dapat audiens lakukan. Pokok utama pesan ini digali dari tema yang dilombakan, karena topik ini penting, menyangkut hidup dan nyawa serta kemanusiaan, sehingga perlu disuarakan publik melalui poster yang didesain berikut, agar masyarakat sadar dan waspada akan resiko kekerasan domestik akibat pandemi. Oleh karena itu, melalui poster ini desainer mengajak halayak publik untuk membantu korban melaporkan pelaku sebagai pencegahan kasus yang demikian terulang, dan publik lebih menghargai kesetaraan gender. Peran gender dalam ketahanan keluarga dan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 sangat penting. Jika permasalahan ini belum terselesaikan, akan lebih banyak korban-korban yang akan berjatuhan, lebih banyak perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Persoalan gender sudah mengakar sejak lama, di mana perempuan selalu menjadi sasaran utama. Sejatinya posisi perempuan bukan hanya sebatas kasur, dapur, dan sumur. Perempuan juga memiliki hak untuk mengatur. Adanya ketidakadilan serta kekerasan seksual selama berumah tangga menjadi tanda bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak sepatutnya perempuan melulu jadi korban. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk saling mengingatkan. Kesetaraan gender sejatinya ditunjukkan dengan adanya kedudukan yang setara antara lelaki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki hak dalam mengambil keputusan. Mari perjuangkan kesetaraan gender. Indonesia bangsa.